Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hari ini dikarenakan ada kesalahan teknis sehingga ada bentrok tiga jadwal. Ada Ayyuhal Walad, kemudian ada Tufadul Atfal jam 1, sehingga kita mengalah. Nanti kita selesai pukul 1 aja. Insyaallah pertemuan depan kita sesuai seperti biasanya, kita bahas matan al-Ajurumiyah. Sebelum kita mulai, mari kita baca bersama-sama hafalan dari matan al-Ajurumiyah. Silahkan dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Al-Kalam. Cukup. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kita mengingat daripada Al-Kalam. Sebelumnya kita membahas apa itu Al-Kalam. Jadi Al-Kalam dia memiliki 4 syarat, bisa dikatakan sebagai kalam. Yang pertama dia adalah al-lafzu. Kemudian yang kedua adalah al-murakkab, yang ketiga adalah al-mufid, kemudian setelah itu adalah bil waqi. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang apa itu lafaz dan apa itu murakkab, apa itu mufid dan apa itu wada'. Disebut lafaz artinya adalah dia adalah sautun mustamilun ala ba'dil hurufi al-hijaiyah. Jadi segala sesuatu yang dia berupa suara kemudian tetapi dia tidak mengandung huruf hijaiyah, maka dia tidak dapat masuk di dalam lafaz. Jadi kata lafaz ini nanti akan mengeluarkan, artinya adalah menghalangi masuknya sesuatu itu di dalam ta'rif. Misalkan apa? Misalkan adalah suara burung misalkan. Burung itu ada suara tetapi dia tidak mengandung huruf hijaiyah. Maka dia tidak dapat dikatakan sebagai lafaz, sehingga nanti dia tidak bisa masuk dalam ta'rif. Kemudian yang kedua adalah murakkab. Kedua dikatakan adalah murakkab. Murakkab itu artinya apa? Artinya adalah ma tarakaba min kalimataini fa aktsar. Minimal adalah dua kalimat. Minimal 2 kalimat baru dia dapat disebut sebagai kalam. Ima dia nanti berbentuk, misalkan kalau dia mau adalah misalkan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini terdiri dari apa? Terdiri dari isim dengan dia bisa isim, nanti bisa fi'il dan lain sebagainya. Yang penting dia tersusun dari mubtada dan khabar. Maka ini disebut dengan namanya jumlah ismiyah. Nanti ada jumlah fi'liyah, yang mana dia diawali dengan fi'il. Yang diawali dengan fi'il maka dia disebut dengan namanya jumlah fi'liyah. Jalasa Muhammadun. Maka jalasa ini diawali dengan fi'il, maka dia disebut dengan namanya jumlah fi'liyah.
Muhammadun qaimun. Muhammadun ini adalah isim, maka disebut dengan namanya jumlah ismiyah. Jadi kalau ada kalimah yang mana kalimah tersebut tidak murakkab, artinya tidak tersusun dari dua, minimal adalah dua, maka dia juga tidak dapat dikatakan sebagai kalam. Itu adalah syarat yang kedua. Jadi dia minimal adalah dua kalimah. Setelah itu ada yang disebut dengan namanya mufid. Kalau dikatakan mufid berarti dia memberikan faedah, yang mana faedah tersebut akan memberikan pemahaman kepada kepada orang yang mendengarkan. Jadi ketika ada orang berbicara, kemudian ada orang yang mendengarkan, maka orang yang mendengarkan tersebut dia tidak akan bertanya atau dia tidak akan memiliki muskilah di dalam pemahaman dia, disebabkan karena dia sudah paham apa yang disampaikan oleh mutakalim. Tetapi kalau masih ada sesuatu yang membuat dia tidak paham, itu bisa menandakan bahwa kalam tersebut belum mufid. Nah, dari mufid ini maka dia akan mengeluarkan, artinya akan menghalangi masuknya. Maksudnya apa? Dia akan menghalangi masuknya masuknya kalimah yang murakkabah. Kalimah yang murakkabah lam tufid, dia tidak berfaedah. Misalkan apa? In qama zaidun. In qama zaidun. In qama zaidun ini terdiri dari berapa? Tiga kalimah. Walaupun dia terdiri dari 3 kalimah, tetapi dia masih kurang di dalam lafadznya. Sehingga dia ini disebabkan karena tadi takrif dari kalam itu adalah al-mufid. Sehingga kalau ada kalimah yang murakkabah tetapi dia tidak mufid, maka dia tidak dapat disebut sebagai kalam. Maka in qama zaidun, jika Zaid berdiri, dia dikatakan jika Zaid berdiri, maka kita tidak paham. Jika Zaid berdiri kenapa? Maka butuh jawab. Maka di sini dia walaupun tersusun dari kalimah yang murakkabah, akan tetapi dia tidaklah mufid. Setelah itu ada bil wadda memiliki 2 makna. Makna yang pertama adalah bil wad'il arabi. Dia sesuai dengan apa yang ada di dalam bahasa Arab, atau kita bisa melihat atau menemukannya di dalam mu'jam ataupun qamus. Maka ini adalah bil wad'il arabi. Nah, dari wad'il arabi ini berarti apa yang akan dia halangi untuk masuk di dalam ta'rif? Yang dia halangi untuk masuk di dalam ta'rif itu adalah misalkan ada kalimah yang berasal dari lugah, misalkan Melayu. Kita ada lafaz misalkan mereka. Mereka ini tidaklah termasuk dari biwad'il arabi. Yang kedua maksudnya adalah biwad'il mutakallim. Jadi dia disengaja oleh mutakalim untuk dia lafadzkan. Jadi di sini adanya kesengajaan atau adanya niat dari mutakalim untuk berbicara. Jadi kalau dikatakan biwad'il mutakalim, maka di sini ada lafadz yang murakkab, mufid, tetapi dia tidak dimaksudkan oleh mutakalim. Misalkan apa? Orang yang sedang tidur. Orang yang sedang tidur, maka dia tidak ada kesengajaan di dalam berbicara, sehingga disebabkan karena di sini ada wad'il mutakalim, orang yang sedang tidur ketika dia berbicara walaupun berbentuk lafaz Arabi, kemudian murakkab, kemudian mufid. Misalkan dia berbicara apa? Misalkan ra'aitu asadan takallama alal mimbar. Misalkan takallama alal mimbar. Ini adalah jumlah yang mufidah, jumlah yang mufidah. Akan tetapi ini yang berbicara adalah orang yang naim, orang yang sedang tidur, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai kalam berdasarkan wad'il mutakallim.
Mengenai takrif al-kalam, ada pertanyaan? Kalau misalnya ada lafaz fi Mhm. sama lafaz itu mempunyai takdir, bisa dikatakan kalam. Fi Ya, fi kan ai ini memiliki takdir, sama dengan misalkan istaqim. Ini tersusun dari berapa? Istaqim, kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Istaqim itu memiliki berapa lafaz? Dia murakkab atau enggak? Istaqim murakkab atau enggak? Hah? Murakkab. Coba yang bilang murakkab tersusun dari dua. Satunya adalah fi'il amr mabni ala sukun. Kemudian setelah itu adalah fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu anta. Maka di sini adalah dia tersusun dari dua kalimat. Misalkan ada yang berbicara begini, hal dhahabta al masjida al yauma, apakah engkau sudah pergi atau telah pergi ke masjid hari ini? Kemudian qultu na'am, apakah ini disebut kalam? Perkataan dari mutakallim, na'am. Bisa dikiaskan kepada ini. Kalau ini dia dhamirnya mustatir, tapi kalau ini ada jumlah yang mahdhuf, artinya dia memiliki takdir. Na'am dhahabtu al-masjidah, karena yang belakang sudah maklum. Dan biasa kita berbicara dhahabtul kuliah, na'am. Artinya na'am dhahabtul kuliah. Artinya di situ ada yang mahdhuf, dia memiliki takdir. Ada lagi? Dinamakan kalam. Dia dinamakan kalam karena dia memiliki takdir. Tapi kalau yang tidak memiliki takdir, misalkan tiba-tiba bilang Muhammad, maka ini tidak ada qarinah, tidak ada apapun yang menunjukkan bahwa dia muqaddar ataupun dia itu ada yang mahdhuf. Maka hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Berbeda halnya dengan ketika kita membaca babul i'rab. Babul i'rab salah satunya bisa kita berikan ini adalah ada sesuatu yang mahdhuf, bisa kita katakan dia sebagai mubtada atau bisa kita katakan sebagai khobar. Oke, kita jadikan dia sebagai khobar dengan mubtada yang mahdhuf. Ai hadza babul i'rab. Maka takdirnya dia adalah jumlah ismiyah. Dia memiliki takdir jumlah ismiyah. Hadza babul i'rab. Nanti kita bahas pada bagiannya. Setelah itu apa? Wa aqsamuhu salah satu. Kemudian aqsam daripada al-kalam. Mungkin ada pertanyaan dari sana? Ada? Yang belakang ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, wa aqsamuhu salah satu. Al-kalam ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Kita sudah pernah membahasnya. Yang pertama adalah dia berupa isim. Kemudian yang kedua adalah berupa fi'il, yang ketiga adalah harf. Oke, kita punya 3 bagian. Dan yang dimasukkan aqsam di sini adalah ajza atau bagian dari kalam. Karena begini, karena yang kita tahu bahwa kalam itu adalah jumlah
ya kan? Sudah menjadi jumlah mufidah. Sedangkan di sini dikatakan aqsamul kalam. Ai maksudnya adalah ajza'nya daripada kalam. Karena kalam itu memiliki juz'un, ajza'. Nah, bagian-bagian dari kalam itu kan berupa kalimah, kemudian kalimah, kemudian kalimah. Kalimah-kalimah ketika bergabung menjadi satu, maka dia akan tersusun menjadi kalam. Nah, yang dimasukkan aqsam di sini adalah ajza'nya daripada ajza' dari kalam, yaitu kalimahnya. Nah, kalimah ini itu ada dia berbentuk isim, kemudian fi'il, kemudian harf. Tidak ada yang keempat. Jadi cuma ada isim, fi'il, dan harf. Isim misalkan apa? Muhammadun. Ini adalah isim. Fi'il misalkan apa? Nasara. Yan suruh. Nasron. Nasron bukan di fi'il apa? Unsur. Buat makan. Ja'a li ma'nan, kita sudah pernah membahas. Apa yang dimaksudkan ja'a li ma'nan? Coba salah satu yang masih ingat. Apa maksud dari ja'a li ma'nan? Mengapa kita mengatakan ja'a li ma'nan? Ada? Mengapa Ibnu Ajurrum mengatakan bahwasannya di sini ketika isim berbicara isim saja, fi'il saja. Tetapi ketika harf di sini ada ja'a li ma'nan. Apa faedah dari perkataan ja'a li ma'nan? Masih ingat? Huruf tahaji atau huruf mabani. Biar enaknya ma'ani dengan mabani. Bisa dikatakan tahaji. Tidak ada masalah. Dikatakan ja'a li ma'nan karena kita punya harf. Harf itu dia ada yang disebut tahaji atau mabani. Misalkan kalau kita baca Al-Qur'an, di sana ada alif, lam, mim, shad. Alif, lam, mim, shad. Para ulama tafsir tidak menafsirkan alif, lam, mim, shad karena ini adalah harful mabani, yang mana harful mabani tidak diketahui maknanya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama tafsir pun mentafsir semua maknanya kepada Allah tanpa memberikan makna. Misalkan lagi contohnya adalah alif. Ini adalah alif permulaan yang warna merah, sulit dihapus. Alif, ba, ta, jim, ha, kha ila akhirih ila ya. Ini disebut dengan namanya harful mabani. Kemudian kalau yang di sini ada yang disebut dengan namanya harful ma'ani. Misalkan apa? Fi ini menunjukkan dzarf, Misalkan shallaitu fil masjid, artinya di dalam masjid. Maka ini disebut dia memiliki makna fi al masjidi. Kemudian di sana ada misalkan min. Min ini bermakna adalah ibtida. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di sini ada min dan ada ila. Min artinya ibtida, bidayah, dimulai dari Masjidil Aqsa, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Ila artinya intiha, berakhir di Masjidil Aqsa, kemudian baru naik Sidratul Muntaha, akhirnya di Masjidil Aqsa. Berarti di sini ma'ani artinya adalah huruf-huruf yang memiliki makna. Huruf-huruf yang memiliki makna walaupun dia hanya tersusun dari satu huruf saja. Misalkan apa? Li bermakna lil milk. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi milik Allah ma fis samawati wa ma fil ard. Ini yufidu qasr dalam balaghah. Nanti kalau kita baca balaghah insyaallah kita paham. Berarti huruful ma'ani itu bermacam-macam. Ada kalanya dia satu huruf, ada kalanya dia dua huruf, ada kalanya nanti tiga huruf. Misalkan ila ini 3 huruf, fi ini dua huruf. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pembahasan walismu? Ada pertanyaan? Oke. Kemudian kita masuk kepada al-ism.
Falismu yurafu bi satu bil khafdi, yang kedua adalah bi tanwin, yang ketiga adalah bi falismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wa lam. Al khafat ini artinya adalah jar. Khafat itu artinya adalah jar. Khafat itu adalah mustalah dari ahlul Kufah. Cara mengingatnya adalah mudah. Di sini ada harful fa, maka dia miliknya Kufah. Jar itu ada harful ra, maka miliknya Basrah. Ahlul Basrah yang bermadhab dengan mazhabnya Basrah, maka dia menggunakan makna jar ketika mengi'rab ismun majrurun wa alamatu jarrihi. Kalau khafat ismun maf'ulun wa alamatu khafdihi. Nah, ini berarti indah mustalah siapa? Kufah atau Basrah? Kufah, indal Kufiyin. Sedangkan yang jar indal Basriyin. Khafat itu memiliki tiga amil atau tiga macam misalkan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-idhafah. Ja'a Abdullahi. Allahi yang di sini ini majrur disebabkan karena mudhaf. Majrur disebabkan mudhaf. Paham? Ja'a Abdullahi. Ketika ada mudhaf dan mudhaf ilaih, maka i'rabnya mudhaf itu sesuai dengan kedudukan dia. Kalau dia sebagai mubtada, maka dia marfu. Kalau dia sebagai khabar kana, maka dia mansub. Misalkan Kana Muhammadun pengennya mau dibuat mudhaf ilaih. Kana Muhammadun misalkan Abu Zaidin. Misal, ini rafa Aba Zaidin. Ini nasab disebabkan karena khobar kana. Misalkan dia kana Abu Zaidin Muhammad dan maka di sini pun dia berubah sesuai dengan kedudukan dia. Tetapi selamanya mudhaf ilaih dia akan majrur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kemasukan huruf khafat atau harful jar. Misalkan apa? Contohnya adalah min. Tadi subhanalladzi asra bi abdihi bi abdi. Bi abdihi. Ini adalah harfu jar. Dia majrur. Majrur disebabkan karena apa? Disebabkan karena harfu jar yaitu bi. Sehingga bi abdihi dia majrur. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah al-idhafah, kemudian huruf khafat. Yang ketiga apa? Disebabkan karena tabaiyah. Tabaiyah itu ada salah satunya adalah na'at. 1, 2, 3 ini ada terdapat di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ba harfu jar. Ini harfu khafat. Nah, di dalam khafat nanti ada huruf qasam. Ismi majrur disebabkan karena harfu jar ba. Allah di sini mudhaf ilaih dari mudhaf ismi. Ar-Rahmani na'at satu kepada
Allah. Jadi dia naatnya Allah. Karena Allah di sini majrur, akhirnya Ar-Rahmani dia majrur. Disebabkan karena dia adalah naatnya Allah. Kemudian yang kedua ini Ar-Rahimi juga naat. Dia naat yang kedua kepada Allah. Jadi intinya di sini salah satunya adalah isim itu dia ada khafat, kemudian khafat itu ada 3, yaitu apa? Idhofah, huruf khafat, kemudian tabaiyah. Kedua tanwin, ketiga al. Kalau tanwin insyaallah semuanya sudah tahu. Tanwin diberikan pada tanwin. Misalkan Muhammadun. Ini berarti menandakan dia isim. Dan tanwin itu boleh saja dia berbentuk yang ma'rifah ataupun yang nakirah. Muhammadun, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Rajulun, ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Oke, berarti tanwin sudah paham, khafat paham. Kemudian dimasuki al. Nah, dimasuki al berarti dia menandakan kalau ma'rifah. Ar-rajulu. Ini ada alif, lam yang dari mana ini menandakan bahwa dia adalah isim. Ada pertanyaan? Sarisa? معذرة يا شباب في اليوم بس بعض الأخطاء يعني من الأسبوع القادم تكملون الدرس مباشرة يعني بدون في إشكال، لكن هنا في درس بعد قليل. فما رأيكم نكمل الدرس؟ في الآن درس تجويد تحفة الأطفال يجلس الآن وينتهي ممكن الساعة 2:30 أو 3:15. نستأنف هذا الدرس الساعة 3 اليوم. من يوافق على هذا يرفع يده. لا أحد يوافق. إذا يوم السبت القادم إن شاء الله. خلاص؟ Nah, insyaallah. Hari ini kita sudah dapat faedah walaupun sedikit, tapi insyaallah bisa difahami. Jadi ada khafat, tanwin, kemudian al, idhofah, huruful khafdi dan tabaiyah. Untuk bagian khafat sudah dibahas setelahnya, wa huruful khafdi min wa ila akhirih nanti itu insyaallah. Kita akhiri pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat. Nanti disusul pertemuan depan. Nanti karena hari ini terburu-buru oleh waktu, jadinya saya syarah